Anda kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyebut calon investor berebut ingin berinvestasi di IKN Nusantara. Sementara itu, meski banyak investor dari sejumlah negara yang berminat berinvestasi di IKN, Presiden menyatakan saat ini tetap memprioritaskan investor dalam negeri. Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa dahulu mega proyek Ibu Kota Negara Nusantara pernah ditawarkan kepada investor namun tidak mendapat respon. Tetapi berbeda dengan saat ini, di mana Presiden menyebut calon investor justru berebut ingin berinvestasi di IKN Nusantara. Dulu kita tawar-tawarkan pada diem. Begitu sekarang ada yang masuk, ini konsorsium, beliau-beliau ini masuk, Pak saya kok enggak ditawari Pak, Pak saya kok enggak diajak Pak. Gimana sih dulu-dulu sudah dikumpulin, kita jajak pasar enggak sekali dua kali loh. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Tapi jangan dari sana dulu. Investor di dalam negeri harus didahulukan. Kalau enggak nanti pasti saya dikomplain. Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa sudah banyak calon investor asing yang sudah mengunjungi IKN seperti Korea, Jepang, Singapura, dan Uni Emirat Arab. Namun Jokowi menahan dulu keinginan dari investor luar negeri tersebut dan memprioritaskan investor dalam negeri. Adapun sebelumnya, Badan Otorita IKN memperkirakan jumlah investasi yang telah masuk ke IKN berkisar 40 triliun rupiah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, baru-baru ini pemerintah telah melakukan groundbreaking proyek hotel pertama di IKN Nusantara. Dalam groundbreaking tersebut, Presiden Jokowi kembali menekankan kepada otorita IKN agar pembangunan IKN Nusantara dapat dipercepat. Ya, tak hanya meminta percepatan pembangunan, Presiden Jokowi bahkan berharap setiap bulannya harus ada groundbreaking proyek-proyek lainnya. Dan ia pun memastikan akan rutin meninjau progres pembangunan IKN setiap bulan. Terkait percepatan pembangunan, ia pun optimistis pembangunan infrastruktur dasar di IKN akan rampung pada tahun 2024 mendatang. Sementara itu untuk progres pembangunan, pemerintah menyebut progres pembangunan IKN sudah mencapai sekitar 40%. Selain itu, anggaran untuk pembangunan sejumlah infrastruktur dasar di IKN disebut tidak mengalami kendala. Ya, pemirsa, mengenai pembangunan IKN, Presiden kembali menegaskan bahwa tidak hanya pemerintah saja yang berperan, namun juga pihak swasta dari berbagai sektor ikut terlibat, tentunya melalui berbagai skema investasi. Dan terkait hal tersebut, otorita IKN mengungkapkan jelang akhir September 2023, lebih dari 290 surat minat investasi atau letter of intent telah diterima. Dengan tingginya minat investasi di IKN, lantas investor mana sajakah yang telah menyatakan minatnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN Nusantara? Berikut kami telah rangkum informasinya untuk Anda. Otorita Ibu Kota Negara Nusantara mencatat penambahan komitmen awal investasi atau letter of intent hingga telah melebihi 290 setelah masuknya Kazakhstan dan Uni Emirat Arab. Terakhir, otorita IKN mengatakan ada 21 negara dari 284 surat minat investasi yang telah diterima. Dengan masuknya dua negara baru tersebut, maka total ada 23 negara yang berminat menggelontorkan dana di IKN Nusantara. Sementara itu, sebelumnya per 13 September 2023, data otorita IKN menunjukkan sejumlah negara sudah mengajukan surat minat investasi atau letter of intent. Terbanyak dipimpin Singapura sebanyak 27, disusul Jepang 25, Malaysia 19, Tiongkok 17, Korea Selatan 9, Amerika Serikat 4, serta Finlandia dan Spanyol masing-masing 3 surat minat investasi. Terbaru, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono memastikan groundbreaking pembangunan IKN Nusantara oleh investor swasta telah dilakukan. Menurutnya hal ini membuktikan cita-cita pemerintah bahwa IKN tidak hanya dibangun oleh dana pemerintah, tapi juga partisipasi swasta yang diawali dari investor dalam negeri.
Adapun konsorsium penanaman modal dalam negeri dipimpin oleh pendiri Agung Sedayo Group Sugianto Kusuma alias Aguan telah menetapkan nilai investasi di IKN sebesar 40 triliun rupiah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, kita ulas sedikit mengenai minat investasi di IKN yang disampaikan oleh calon investor asing belakangan ini, yakni Uni Emirat Arab. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono mengungkapkan bahwa sektor yang dibidik oleh Uni Emirat Arab adalah properti dan energi, seperti misalnya perumahan, pengelolaan sampah, dan mobilitas kendaraan listrik. Sementara itu, Otorita IKN juga mengungkapkan bahwa komitmen investasi ke IKN sudah mencapai 40 triliun rupiah, baik dari investor dalam negeri maupun luar negeri. Investasi tersebut untuk pembangunan berbagai bidang infrastruktur, terutama mixed use atau kawasan terpadu. Dan salah satu pelaku usaha dalam negeri yang turut ambil bagian dalam komitmen investasi tersebut ialah Konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri yang dipimpin oleh Aguan, pendiri Agung Sedayo Group. Konsorsium tersebut merupakan gabungan para taipan di Indonesia yang mencakup 10 perusahaan dalam negeri, yakni Agung Sedayo Group, Salim Group, kemudian Sinarmas, Pulau Intan, Jarum Group, Wings Group, Adaro, Barito Pacific, Mulia Group, dan juga Astra. Selain konsorsium tadi, terdapat pula raksasa properti yang akan berinvestasi di IKN, yakni Ciputra Group, Pakuan Group, serta Sumarekon. Ya pemirsa, sambil publik mengawal komitmen dan realisasi investasi di IKN, Presiden Jokowi kembali menyinggung soal keputusan pemerintah memindahkan ibu kota negara. Di mana hal tersebut terkait dengan beratnya beban Jakarta dan tujuan untuk Indonesia agar tidak lagi Jawa sentris. Dan agar bisa mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai pernyataan Presiden tersebut, berikut kita simak rangkuman informasinya. Sehubungan dengan kepindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa beban Jakarta saat ini sudah sangat berat. Menurut Jokowi, jika ibu kota tetap diteruskan di Jakarta, maka akan membuat permasalahan yang ada di Jakarta terus berlarut. Selain beratnya beban di Jakarta, kepindahan ibu kota negara ke Kalimantan juga dimaksudkan agar Indonesia tidak lagi Jawa sentris. Bayangkan kalau diterus-teruskan Jakarta sekarang ini, jangan hanya dihitung Jakarta yang memiliki kurang lebih 10 juta penduduk, tapi Jabodetabek, ya, sudah berapa juta? Mungkin sudah sekarang ini hampir 30 juta. Artinya bebannya sangat berat sekali. Sehingga yang terjadi adalah persoalan-persoalan yang terus bermunculan dan sangat sulit diselesaikan. Urusan yang berkaitan dengan macet, urusan yang berkaitan dengan banjir, dan sekarang ditambah lagi urusan yang berkaitan dengan polusi udara. Inilah beban yang ditanggung oleh Jakarta dan secara umum oleh Pulau Jawa. Lebih lanjut, Presiden menyebut setelah melalui studi yang panjang, pemerintah akhirnya memutuskan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Adapun secara perlahan infrastruktur di IKN pun kini mulai terbangun, di mana pembangunan telah diawali di tahun lalu dari kawasan inti pemerintahan untuk Istana Presiden dan Wakil Presiden, serta gedung-gedung kementerian. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, ibu kota Indonesia dipastikan akan pindah ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Pasar Utara mulai 2024, sehingga DKI Jakarta bukan lagi ibu kota Indonesia. Melihat berbagai pembangunan yang telah dilakukan, maka bisa dikatakan pemindahan ibu kota negara tak lagi sekedar wacana. Ya, mengenai pemindahan ibu kota negara, beratnya beban Jakarta dan Pulau Jawa disebut sebagai alasan utama. Beban tersebut meliputi beban kemacetan, beban polusi, hingga beban kepadatan penduduk. Dari sisi penduduk misalnya, dalam data Badan Pusat Statistik, diproyeksikan jumlah penduduk DKI Jakarta mencapai 10,67 juta jiwa pada 2022 atau naik 0,6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain alasan kependudukan yang sudah padat, pemindahan ibu kota negara juga disebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata, termasuk di kawasan timur Indonesia. Karena selama ini Jakarta dan sekitarnya terkenal dengan pusat segalanya, diantaranya pemerintahan,
politik, industri, perdagangan, investasi, dan juga teknologi. Hal itu pun dinilai oleh Kementerian Keuangan sebagai penyebab ketidakmerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. Pembangunan tersentralisasi di Jakarta dan Pulau Jawa, kondisi tersebut dinilai kurang baik untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diharapkan sustainable atau berkelanjutan, kemudian menjadi tidak termanfaatkannya potensi daerah secara optimal dan kurang mendukung keadilan antar daerah. Ya pemirsa, meskipun pembangunan IKN ini mulai dilakukan atau sudah dilakukan jelang tahun 2024, kita harapkan memang statusnya nanti akan tetap jelas meskipun akan ada pemimpin baru yang terpilih di tahun 2024 sehingga akhirnya harapan akan hadirnya IKN yang lebih sustainable dan juga pertumbuhan ekonomi inklusif dan juga merata tadi bisa tercapai. Meskipun kita tahu tantangannya cukup banyak, namun kita sebagai masyarakat umum begitu ya, sebagai publik wajib untuk mengawal dan memantau bagaimana kemudian perkembangan pembangunan IKN. Jika memang ada yang perlu dievaluasi, layaknya kita bisa menyuarakan dan memberikan evaluasi terhadap pemerintah, dan juga pemerintah harus membuka diri jika memang masih banyak kekurangan dalam pembangunan IKN nanti. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami, IDX First Session Closing akan segera kembali usai jeda.